Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, tubuh Zhonggu tertancap ke dinding gua oleh serangan tombak Jinchang Daoshi. Namun Zhonggu tetap tidak mau membungkuk di hadapannya. Adapun Long Biao, Jin Dongming, dan Yongdong juga harus berhadapan dengan budak dewa Jinchang Daoshi. Namun kesenjangan kekuatan di antara dua kelompok ini cukup besar sehingga mereka tampak sangat dirugikan. Long Biao dan keduanya terluka parah di bawah serangan para budak dewa ini. Meskipun bawahan Jinchang Daoshi sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, namun nyatanya mereka hanya menggunakan paling banyak 70% darinya. Jika mereka tidak cukup kuat dan akhirnya kalah, maka keselamatan mereka sendiri adalah prioritas utama Jinchang Daoshi, sehingga dia sudah mempersiapkan opsi lainnya untuk menekan Zhonggu. Sebelumnya, Long Biao selalu selamat dari setiap situasi berbahaya. Namun sekarang dia merasa terancam dan berpikir akan segera menemui ajalnya. Bagaimanapun, bukan hal yang mudah untuk menghadapi pengepungan musuh dari kedua sisi. Apalagi kekuatan lawannya lebih unggul dari mereka dan kekuatan mereka juga sudah melemah. Bahkan jika mereka menang, mereka mungkin tidak dapat bertahan lama, atau setidaknya mereka akan berada dalam kondisi terlemahnya sehingga Jinchang Daoshi dapat dengan mudah menghabisi mereka. Tentu saja dia cukup memahami cara berpikir Jinchang Daoshi yang pernah menjadi tuannya. Sekarang kami hanya bisa berdoa. Semoga ada penyelamat yang muncul dan masalah bisa cepat diselesaikan. Saat memikirkannya, Long Biao memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Menghadapi beberapa orang, luka Jin Dongming dan Yongdong terlihat lebih serius. Meskipun mereka pulih dengan kecepatan yang menghancurkan, namun budak dewa Jinchang Daoshi jelas tidak akan memberi mereka bertiga kesempatan untuk bernafas. Saat berikutnya, serangan datang lagi yang menyebabkan mereka bertiga terus dirugikan dalam pertarungan ini. Meskipun ketiganya tidak dimusnahkan, namun mereka semua berlumuran darah dan sepertinya telah mencapai akhir dari kekuatan mereka. Jinchang Daoshi jelas telah melakukan persiapan yang cukup dan menggunakan formasi pembatasan, sehingga pertarungan ini tidak menimbulkan banyak kerusakan pada daerah di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan karena alam dewa iblis abadi tidak memperhatikan pertarungan mereka, namun hal ini karena Jinchang Daoshi telah mengurus semuanya sebelumnya. Sehingga meskipun pertarungan sengit seperti itu terjadi, namun tidak ada seorang pun dari alam dewa iblis abadi yang mengetahuinya dan berusaha datang untuk menghentikannya. Bagaimanapun, Jinchang Daoshi memiliki dukungan kekuatan besar di belakangnya dan memiliki lebih banyak koneksi di alam dewa iblis abadi. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan? Sejujurnya, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu di alam dewa iblis abadi ini. Bahkan jika kamu meminta tolong ke para tetua, mereka sama sekali tidak akan peduli, karena kamu hanyalah seorang pengikut Tao dengan reputasi palsu dan kekuatan terendah di alam dewa iblis abadi ini. Setelah mencibir, Jinchang Daoshi meraih tombak yang ditusukkan ke dada Zhonggu dan terus memutarnya dengan kuat, sehingga darah di dada Zhonggu terus mengalir dan rasa sakitnya membuat ekspresi Zhonggu menjadi berubah.
Saat ini Zhonggu tidak menunjukkan rasa takut karena dia tahu bahwa semua kemuliaan sebelumnya diberikan oleh Xiaoyan. Cepat atau lambat Xiaoyan juga akan pergi dan dia pasti akan menghadapi kenyataan ini. Jika saat itu tiba dan dia masih belum cukup kuat, maka dia pasti akan selalu ditindas. Sekarang apa yang sebelumnya pernah dibayangkannya telah terjadi, tetapi setidaknya Xiaoyan telah membuatnya menjadi terkenal di alam dewa iblis abadi, sehingga Zhonggu tidak menyesal dan tidak ada rasa takut di matanya. Bisa dianggap sekarang dia tampak sangat tangguh. Apa sebenarnya yang membuatmu tidak takut mati? Saat mendengar teriakan Jinchang Daoshi, ada tatapan tegas di mata Zhonggu sehingga membuat Jinchang Daoshi sedikit merasa tidak nyaman. Sebelumnya, dia berpikir selama dia bisa mengalahkan Zhonggu, maka dia akan mampu menundukkan kepalanya. Tetapi Zhonggu tidak mau menyerah atau mengaku kalah, yang membuat Jinchang Daoshi sangat marah dan mencabut tombak di tangannya dari dada Zhonggu lalu menusuk tubuh Zhonggu terus-menerus, sehingga menyebabkan seluruh perutnya hancur dan tidak berhenti mengeluarkan darah. Saat ini Jinchang Daoshi sudah tidak bisa berpikir jernih dan dia tidak akan membiarkan Zhonggu hidup. Baginya, masalah seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kamu membuatku mengingat bahwa nama ini dianggap sebagai pria tangguh di antara keabadian kaisar. Jinchang segera mencabut tombaknya dari perut Zhonggu dan dengan cahaya dingin, dia menusuk jantungnya. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Mengapa bala bantuan belum datang juga? Saat ini, Long Biao bergumam pelan dan memuntahkan seteguk darah. Terlihat wajahnya dipenuhi keengganan dan dia benar-benar menyesal telah datang ke dunia kuno dewa abadi dan iblis yang aneh ini. Semenjak tiba di sini, dia dikendalikan dan dijadikan budak dewa yang membuat para makhluk abadi ini merasa seperti ada benda yang tersangkut di tenggorokannya. Ketika Jinchang Daoshi mengangkat tombaknya dan bersiap untuk membunuh Zhonggu sepenuhnya dan mengakhiri lelucon yang sangat memalukan baginya, tiba-tiba guntur meledak di dekat telinganya. Saat dia menoleh, ada kilatan guntur lainnya yang menyambar di depannya. Tanpa menunggu dia bisa bereaksi, tubuhnya langsung terlempar ke belakang hingga menabrak dinding gunung. Ketika debu di sekitarnya menghilang, terlihat tubuhnya dipenuhi petir bersamaan dengan lubang yang mengeluarkan darah. Ada juga tombak pendek yang muncul di perutnya, seolah-olah itu memakunya ke dinding gunung yang menyebabkan tubuhnya tidak bisa bergerak. Penyelamatku benar-benar telah datang. Wajah Long Biao tampak melankolis saat dia melihat ke langit dan ada dua garis air mata yang mengalir di pipinya. Sebelumnya dia telah menantikan pemandangan ini dan sempat berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat sinar matahari besok lagi. Di udara, sesosok tubuh melintas di depan semua orang dalam beberapa tarikan nafas. Dengan kecepatan yang mencengangkan dan memancarkan momentum yang sangat kuat, sosok Xiaoyan muncul dari kehampaan yang dirobek oleh roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Tetapi penampilannya sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi memakai topeng, sehingga wajah tampan dan asing muncul di depan semua orang. Hanya saja ada tanda budak dewa di lehernya yang membuat semua orang semakin tercengang. Budak dewa sebenarnya berani menyerang seorang Daoshi. Sosok-sosok yang ada di sekitar langsung berdiskusi. Saat ini, Jinchang Daoshi memuntahkan seteguk darah dan menatap Xiaoyan dengan tatapan ketakutan. Adapun Zhonggu, seluruh tubuhnya gemetar melihat kemunculan Xiaoyan. Hal ini bukan karena rasa sakit yang dialaminya, tetapi dengan kemunculan Xiaoyan membuatnya merasa aman dan menyentuh hatinya. Dia awalnya mengira takdirnya dengan Xiaoyan telah berakhir.
Setelah meninggalkan gerbang kuno, dia tidak memiliki ekspektasi akan bertemu kembali. Jadi ketika dia melihat Xiaoyan lagi, dia akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, seolah-olah dia telah melihat dewa di dalam hatinya. Dia segera berlutut di tanah dan mengkumamkan kata-kata kepada Xiaoyan, seolah-olah dia sedang berdoa atau membuat permohonan. "Apa yang kalian lakukan? Bunuh dia sekarang!" Jinchang langsung marah ke arah 7 atau 8 budak dewanya. Segera mereka bergegas keluar dan mengepung Xiaoyan dari semua sisi. Namun saat ini wajah mereka menunjukkan ketakutan yang kuat. Faktanya, kekuatan yang dipancarkan Xiaoyan adalah keabadian kaisar langkah ke-8. Tetapi itu membuat mereka merasa seperti ada gunung besar yang membebani tubuh mereka. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa bernafas. Secara logika, perasaan seperti ini hanya akan muncul ketika ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Di bawah paksaan Jinchang Daoshi, 7 atau 8 budak dewa ini tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan bergegas menuju Xiaoyan. Segera formasi dari 7 atau 8 budak dewa ini terbentuk, tetapi sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika muncul kembali, itu berbentuk kepala emas dengan ukuran beberapa ratus kaki yang menyelimuti mereka. Segera gemuruh tinju emas mengalir ke bawah dan mereka dengan cepat menghindar. Tetapi kebanyakan dari mereka terlambat dan masih terpengaruh hembusan anginnya, sehingga mereka tertembak mundur ke belakang dan menyemburkan seteguk darah bersamaan dengan organ dalam mereka yang bergetar hebat. Jika mereka tidak segera menghindar, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa memblokirnya dan mereka akan hancur berkeping-keping. Budak dewa siapa ini? Mengapa aku belum pernah melihat budak dewa sekuat ini sebelumnya? Budak dewa seperti itu mungkin adalah budak dewa terkuat di alam dewa iblis abadi ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dan mereka semua terkejut dengan pukulan yang bisa mengguncang dunia ini. Bahkan mata Jinchang pun terkejut dan ada ekspresi aneh yang muncul di wajahnya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.